Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegiza di Cetak Gol Harian. Hari ini berita terbaru dari Liverpool kembali menelan kekalahan setelah ditekuk Arsenal dengan skor 3-2. Sementara itu ada MU yang merangsak ke peringkat 5 setelah kalahkan Everton dengan skor 1-2. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama dari Bournemouth berhasil bangkit dan gak terkalahkan sejak memecat pelatih mereka. Masih di kabar Liga Inggris guys, ada Erling Haaland nih yang diyakini bisa mencetak 50 gol di musim ini. Bournemouth resmi memecat Scott Parker dari kursi kepelatihan beberapa bulan lalu. Sampai saat ini mereka belum memiliki pelatih tetap dengan menunjuk Gary O'Neill sebagai pelatih interim. Gak disangka Bournemouth yang sempat terpuruk kini mendadak gacor dengan tampil gak terkalahkan. Skuad The Cherries mampu menyapu bersih 5 laga tanpa terkalahkan. Dari 5 laga tersebut mereka mampu memenangkan 2 laga diantaranya. Sementara 3 laga sisanya berakhir dengan hasil imbang. Kini mereka pun merangsek ke peringkat 8 klasemen. David Beckham dikabarkan serius untuk memboyong Cristiano Ronaldo ke Inter Miami. Sebelumnya Manchester United sendiri nggak melarang Ronaldo untuk pergi di bulan Januari mendatang. Dilansir dari Daily Star, Beckham disebut akan mengucurkan dana senilai 30 juta pounds. Walaupun begitu, Inter Miami sendiri harus siap membayar 10 juta pounds kepada Manchester United. Sebab kontrak Ronaldo di Old Trafford sendiri baru akan berakhir di musim panas tahun depan. Sementara Setan Merah ingin melepas sang mega bintang di musim dingin mendatang. Sejak bergabung ke Manchester City, Erling Haaland gak berhenti untuk terus mencetak gol. Di laga terbarunya kontra Southampton, Haaland mampu menyumbangkan 1 gol. Tambahan 1 gol Haaland ini menggenapkan torehan golnya menjadi 15. Bek tengah The Citizen yakni Manuel Akanji meyakini Haaland bisa mencetak 50 gol dalam satu musim. Seandainya benar terjadi, Haaland bisa melampaui rekor Alan Shearer dan Andy Cole yang mencetak 34 gol. Namun Akanji menyebut Haaland bisa melampauinya seandainya nggak cedera. Barcelona dikabarkan mengincar Diogo Dalot yang saat ini tampil apik di Manchester United. Bertolak ke kabar Inggris, ada Erik ten Hag yang memperbolehkan Harry Maguire untuk pergi berlibur. Dilansir dari Football Espana, Barcelona tertarik merekrut bek sayap Manchester United yakni Diogo Dalot. Blaugrana ingin merekrut sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Xavi Hernandez, selalu kesulitan mencari bek sayap sejak kepergian Dani Alves. Sebelumnya Blaugrana mengincar Wilfried Stefansinho yang kini memperkuat Torino. Akan tetapi mereka mengalihkan transfer tersebut ke Dalot yang kini tampil apik. Peluang Barcelona merekrut Dalot cukup terbuka mengingat Setan Merah belum menyodorkan kontrak baru. Chelsea berhasil meraih kemenangan atas Wolverhampton Wanderers pada laga lanjutan Premier League kemarin. Pada laga ini Wolves kembali memainkan Diego Costa sebagai starter. Gak disangka penyerang asal Spanyol ini mendapat sambutan hangat dari para fans The Blues. Sebaliknya Costa memberikan komentar yang seakan menyindir Antonio Conte. Dalam wawancaranya bersama Daily Mail, Costa menyebut kalau dirinya gak memiliki masalah dengan para fans. Sebab saat itu Conte menginginkannya untuk pergi dari Stamford Bridge. Sebelum videonya kita lanjutin, aku mau infoin dulu tentang yang namanya Nogol. Nah, mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya Nogol itu apa. Jadi Nogol ini adalah platform live score yang punya fitur streaming gratis, pertandingan dan juga statistik tim untuk banyak pertandingan. Nah, live score di Nogol juga lengkap loh, mulai dari pertandingan liga-liga top Eropa sampai Liga 1 Indonesia. Kamu bisa akses di komputer, laptop atau smartphone kamu. Nih, kalau mau coba bisa buka Nogol, klik pertandingan yang mau kamu lihat, terus klik icon video yang ada di tengah antara logo klubnya. Jangan lupa klik link yang ada di deskripsi dan juga kolom komen di bawah ya. Ruang ganti Manchester United dikabarkan kembali memanas. Menurut laporan terbaru, Erik ten Hag dianggap memberikan perlakuan spesial terhadap Harry Maguire. Seperti diketahui, bek tengah timnas Inggris ini sedang mengalami cedera dan absen dalam beberapa laga ke depan. Ten Hag dituding telah berusaha untuk mempercepat pemulihan Maguire. Pelatih asal Belanda ini memperbolehkan Maguire berlibur ke Portugal saat dalam pemulihan cedera. Para fans menilai kalau hal tersebut sangat gak adil bagi pemain lainnya. Guys, Gennaro Gattuso kembali jadi sorotan setelah memarahi salah satu pemainnya. Sementara itu ada hasil drawing kualifikasi Piala Euro 2024 di mana Inggris dan Italia kembali bertemu. Gennaro Gattuso dikenal sebagai sosok pelatih yang sangat keras. Pelatih asal Italia ini kembali jadi sorotan pada laga antara Valencia melawan Osasuna beberapa hari lalu. Saat itu Gattuso terlihat gak kuasa menahan amarahnya kepada salah satu pemainnya yakni Mokhtar Diakabi.
sebab bek tengah asal Guinea ini diganjar kartu merah di menit akhir pertandingan. Dalam video yang beredar, Gattuso mengaku kesal melihat ulah Diakhaby. Saking kesalnya, Gattuso bahkan terlihat menendang tempat botol air yang berada di pinggir lapangan. Minggu kemarin hasil drawing kualifikasi Piala Euro 2024 resmi diumumkan. Drawing ini dibagi ke dalam 6 pot yang diisi oleh sejumlah negara besar Eropa. Hasilnya Inggris dan Italia berada satu grup di mana mereka menempati grup C. Sementara Spanyol berada di grup A ditemani oleh Skotlandia, Norwegia, dan Georgia. Sementara Portugal mendapat grup yang tergolong mudah. Skuad Selekau menempati grup J bersama Bosnia, Islandia, Luxembourg, Slowakia, dan Liechtenstein. Next ada Arsenal nih yang meraih kemenangan tipis setelah memperdaya Liverpool dengan skor 3-2. Masih di laga yang sama ada Trent Alexander-Arnold yang kembali tampil kocak di laga tadi malam. Arsenal meraih hasil positif di laga big match melawan Liverpool di pekan 10 Premier League. Bertanding di Emirates Stadium, Gabriel Jesus dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2. Arsenal menutup babak pertama dengan kemenangan 2-1. 2 gol saat itu dicetak melalui Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka. Sementara untuk 1 gol Liverpool dicetak lewat Darwin Núñez. Memasuki babak kedua, Liverpool mampu menyamakan kedudukan melalui Roberto Firmino di menit ke-53. Beruntung Bukayo Saka kembali mencetak gol penutup kemenangan. Kini Arsenal menduduki puncak klasemen Premier League dengan mengemas 24 poin. Sementara posisi Liverpool terus merosot ke peringkat 10 dengan baru mengumpulkan 10 poin saja. Trent Alexander-Arnold kembali menampilkan momen kocak di laga kontra Arsenal tadi malam. Hal ini berawal saat Arsenal melancarkan serangan di sisi kiri pertahanan. Saat itu Arnold terlihat nggak menutup ruang tengah dan justru menghampiri Henderson. Hasilnya Arnold terlihat kena gocek oleh salah satu pemain The Gunners. Aksi kocaknya ini bukan pertama kalinya terjadi. Di laga melawan Brighton lalu, dia juga membuat kesalahan yang membuat Leandro Trossard menjebol gawang yang dikawal oleh Alisson Becker. Penyerang Liverpool yakni Darwin Núñez tampil apik di laga melawan Arsenal tadi malam. Terbukti bomber Uruguay ini membuat sejumlah peluang yang berbahaya. Gak cuma itu, dia juga turut menyumbangkan 1 gol di menit ke-34 pertandingan. Uniknya seusai mencetak gol, Núñez melakukan selebrasi mengejek seperti seorang menangis. Masih belum diketahui pasti tujuan Núñez untuk melakukan selebrasi tersebut. Sayangnya selebrasi itu jadi bumerang karena Liverpool justru takluk dengan skor 3-2. Jurgen Klopp memberikan komentar seusai Liverpool dikalahkan Arsenal dengan skor 3-2. Pelatih asal Jerman ini mengaku pesimis kalau skuad The Reds masuk dalam perebutan juara. Klopp mengatakan kalau faktor cedera jadi penyebab utama performa The Reds menurun. Sebaliknya, Klopp ingin tampil konsisten dan berusaha untuk melupakan gelar juara. Klopp sendiri memuji Arsenal yang dinilainya tampil cukup apik. Kekalahan ini memang membuat posisi Liverpool semakin merosot dan kini menempati peringkat 10 klasemen. Manchester United meraih kemenangan atas Everton dan membuat mereka naik ke peringkat 5. Sementara Cristiano Ronaldo yang mencetak 1 gol menggenapkan koleksinya menjadi 700 gol di level klub. Manchester United meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-10 Premier League. Bertandang ke Goodison Park, skuad setan merah menang tipis atas Everton dengan skor 2-1. Everton membuka keunggulan lewat Alex Iwobi pada menit ke-5 pertandingan. 30 menit berselang, setan merah comeback dengan mencetak 2 gol lewat Anthony dan Cristiano Ronaldo. Setan merah kini menyalip Newcastle United yang sebelumnya berada di peringkat 5 klasemen. Sementara Everton kembali melanjutkan hasil buruk setelah 2 laga tanpa meraih kekalahan. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol perdananya di ajang Premier League musim ini. Dia berhasil menyerangkan gol tersebut ke gawang Arsenal yang dikawal Aaron Ramsdale. Ronaldo telah mencetak 700 gol sepanjang karirnya di level klub. Bintang timnas Portugal tersebut berhasil menorehkan 700 gol itu di 4 klub yang berbeda. Mulai dari Sporting Lisbon, Real Madrid, Juventus, dan yang terakhir Manchester United. Di Real Madrid, Ronaldo berhasil mencetak 450 gol di berbagai kompetisi. Berita selanjutnya, Barcelona meraih kemenangan tipis atas Celta Vigo di mana 1 gol tunggal dicetak oleh Pedri. Sementara itu masih di kabar Spanyol guys, ada Iker Casillas nih yang mengaku gay untuk menyindir media. Barcelona kembali meraih hasil positif di pekan ke-8 La Liga melawan Celta Vigo. Bermain di hadapan publik Camp Nou, Blaugrana mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Pedri di menit ke-17 pertandingan.
Sementara Celta Vigo tampil menyerang dengan mampu melepaskan total 14 tembakan. Barcelona kini kembali menyalip Real Madrid di puncak klasemen sementara La Liga. Walaupun punya perolehan poin yang sama, Blaugrana unggul agresivitas gol dari El Real. AS Roma meraih 3 poin sempurna di laga lanjutan pekan ke-9 Serie A. Bermain di hadapan publik Stadion Olimpico, skuad Serigala Ibu Kota menekuk Lis dengan skor 2-1. 2 gol AS Roma dicetak lewat Chris Smalling di menit ke-6 dan penalti Paulo Dybala pada menit ke-48. Sementara Lis cuma bisa membalas 1 gol lewat Gabriel Strefeza. Berkat kemenangan ini, AS Roma merangsek ke peringkat 5 klasemen sementara. Skuad Giallorossi unggul 2 poin atas Lazio yang berada di peringkat ke-6. Napoli meraih kemenangan telak pada laga lanjutan pekan ke-9 Serie A. Bertanding di Giovanni Zini Stadium, Alex Meret dan kawan-kawan melibas Cremonese dengan skor 1-4. 4 gol itu dicetak lewat Matteo Politano, Giovanni Simoni, Hirving Lozano, dan Matias Oliveira. Sementara Cremonese cuma bisa mencetak 1 gol lewat Cyril Dessers. Kemenangan ini membuat Napoli kokoh di puncak klasemen sementara. Mereka mengungguli Atalanta yang berada di peringkat kedua dengan unggul 2 poin. Atalanta gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Udinese dengan skor 2-2. Terlepas dari hasil imbang tersebut, terdapat momen aneh yang diperlihatkan oleh wasit. Pada laga itu, wasit yang memimpin pertandingan membuat keputusan aneh dengan memberikan kartu kuning kepada salah satu pemain Atalanta yakni Daniel Doveri. Saat itu Doveri melakukan selebrasi seolah-olah sedang memakai kacamata. Wasit menganggap kalau selebrasi itu memprovokasi supporter tuan rumah. Doveri pun gak terima dan menyebut kalau selebrasi itu sudah menjadi ciri khasnya. Hal serupa juga disampaikan Gian Piero Gasperini yang mengaku heran dengan keputusan wasit. Lewat Twitter pribadinya, Iker Casillas mengejutkan publik sepak bola dunia setelah mengakui kalau dirinya seorang gay. Casillas pun langsung memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Dilansir dari Diario AS, dia mengaku kalau akun Twitternya nggak dibajak. Dia menuliskan tweet tersebut untuk menyindir media yang telah membocorkan informasi asmaranya. Saat itu Casillas meminta media untuk berhenti menyebarkan berita yang mengaitkan dirinya dengan wanita baru. Sebelumnya banyak media yang menyebut kalau Casillas sebagai seorang playboy. Sardar Azmoun mengalami cedera betis saat melakukan pemanasan bersama Bayer Leverkusen. Azmoun diperkirakan menepi selama 6-8 pekan ke depan. Itu artinya penyerang berusia 27 tahun ini terancam absen membela timnas Iran di Piala Dunia Qatar. Iran sendiri tergabung ke dalam grup B yang tergolong sangat sulit. Dalam grup ini juga dihuni negara-negara kuat seperti Inggris, Amerika Serikat, dan juga Wales. Kehilangan Azmoun tentu jadi kerugian besar bagi timnas Iran. Olympic Lyon secara resmi mengumumkan Laurent Blanc sebagai pelatih terbaru mereka. Pelatih Prancis ini didatangkan sebagai pengganti Peter Bosz yang sebelumnya dipecat. Pelatih berusia 56 tahun ini kembali melatih klub Ligue 1 setelah 6 tahun hijrah ke Al Rayyan. Menariknya, sebelum memecat Bosz, Presiden Lyon mengomentari Chelsea yang memecat pelatihnya. Akan tetapi kini mereka seakan-akan menjilat ludahnya sendiri. Sementara itu banyak yang menyebut kalau Lyon akan bangkit di bawah kepelatihan Blanc. Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos setelah dibantai Malaysia 1-5. Di kabar penutup masih dari kabar tanah air guys, ada FIFA nih yang meminta operator Liga 1 untuk merombak total jadwal pertandingan. Timnas Indonesia yang menelan kekalahan telak di laga pamungkas babak penyisihan grup G kualifikasi Piala Asia U17. Skuad Garuda Muda dibantai sang rival Malaysia dengan skor 1-5. Di babak pertama Malaysia sudah unggul 5 gol lewat Zainur Hakim, Bres Arami Wafi, Muhammad Anjes Mirza, dan Afik Danis. Sementara untuk 1 gol Indonesia dicetak lewat Arkan Kaka. Hasil ini cukup mengecewakan mengingat skuad Garuda cuma meraih hasil imbang untuk bisa lolos. Hasilnya mereka dipastikan tersingkir dari persaingan runner-up terbaik. Pasalnya timnas India U17 cuma takluk di Arab Saudi dengan skor tipis 2-1. Timnas amputasi Indonesia kembali menelan kekalahan atas Uruguay di Piala Dunia Amputasi 2022. Pada laga itu, skuad Garuda takluk dengan skor tipis 3-2. 2 gol timnas dicetak melalui Bahri Muhammad dan penalti dari Aditya. Kekalahan ini membuat skuad Garuda harus puas berada di peringkat 22 di Piala Dunia Amputasi Turki. Dalam pertandingannya, Indonesia cuma tercatat bisa meraih kemenangan atas Jerman. Pada laga tersebut, skuad Garuda menekuk Der Panzer dengan skor 2-0. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Presiden FIFA yakni Gianni Infantino menyarankan kepada operator liga untuk merombak total jadwal pertandingan. Infantino meminta PT LIB untuk menggelar pertandingan weekend di sore hari.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang sama kembali terulang. Sementara itu kabarnya Infantino akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 18 Oktober ini. Dia akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan transformasi sepak bola. Tim gabungan independen pencari fakta menyampaikan hasil investigasi sementara terkait tragedi Kanjuruhan. Menurut TGIPF, Stadion Kanjuruhan gak layak untuk menggelar high risk match. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota TGIPF yakni Nugroho Setiawan. Nugroho mengatakan kalau pertandingan dengan resiko tinggi membutuhkan kalkulasi yang sangat konkret, termasuk bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Dia menyebut kalau pintu Stadion Kanjuruhan gak memiliki pintu darurat dan gak memadai.